Pak Omar, kenapa Pak Omar kayak gini ya? Kenapa dia rela berdiri di depan semua orang cuma buat pastiin kalau aku aman? Selama ini aku gak pernah ngerasa dilindungin seperti ini seumur hidup aku. Lun! Aluna! Aluna! Lepas! Udah lepas, Pak! Hah? Iya. Dia mau ngapain itu? Aluna pergi! Halo? Iya, Pak. Saya perlu kehadiran Anda di kantor polisi sekarang. Putri saya sedang mengalami masalah dan saya perlu Anda mendampinginya. Pak Omar, saya sekarang baru mau meeting dengan klien. Sepertinya saya baru bisa hadir malam nanti. Saya tidak peduli Anda ada di mana saat ini ya. Saya selama ini membayar Anda mahal dan bukan buat Anda menangani kasus orang lain. Saya membayar Anda mahal supaya Anda bisa standby terus untuk saya. Tapi, Pak... Begini sajalah. Kalau memang Anda tidak bisa hadir 1 jam dari sekarang, maka seluruh kontrak kerja kita saya batalkan. Oke? Baik, Pak. Saya datang sekarang. Bapak tolong kirimkan alamat kantor polisinya sama saya. Oke, thank you. Jangan takut ya. Jangan cemas. Aluna harus ingat, Aluna adalah putri dari Omar Adiwangsa. Papa nggak akan biarkan orang-orang membuat kamu seperti seorang penjahat. Ingat, nanti di kantor polisi, Aluna harus kuat. Aluna pokoknya harus yakin, seyakin-yakinnya. Jangan bilang iya, kalau memang itu bukan kebenaran yang punya kamu. Ingat ya sayang, Aluna harus kuat. Papa akan lakukan apa saja supaya kamu bisa keluar dari sana. Supaya kamu bisa bebas dari sana. Dan Papa akan buat kamu keluar dari sana, berjalan dengan tegak. Oke, sayang? Aku benar-benar gak nyangka Pak Omar, orang yang selama ini aku pikir dingin, keras, bahkan sering aku anggap musuh. Dia sekarang berdiri paling depan untuk melindungi aku. Apa aku pantas dibela sampai segininya? Kalau sampai lu balik lagi ke rumah Pak Omar, gua hajar. Jangan sampai lu balik lagi ke sini. Gua gagal. Gua nggak bisa jaga Aluna. Bahkan untuk berdiri di dekat dia aja gua disingkirin kayak sampah. Tapi kalau gue pikir lagi, meskipun gue ikut kantor polisi pun percuma. Gue gak punya bukti apa-apa untuk membantu Aluna. Polisi gak bakal peduli sama suara siapapun. Yang mereka butuh cuma bukti kuat. Bukti. Apapun yang bisa ngelepasin Aluna dari semua tuduhan ini. Dan seharusnya ada sesuatu yang luput di TKP. Ternyata kemarin pertemuan kita yang terakhir. Kemarin aku ngasih serentengan kunci ke Pak Ardan. Kunci kantor Ananta Group, Mas Bos. Lo ngasih kunci kantor Ananta Group ke Ardan? Iya, Mas Bos. Terus aku ngasih tahu ke Pak Ardan kalau mau nyelinap ke sana mendingan malam. Soalnya kalau malam biasanya satpamnya nggak ada. Dan aku ngasih tahu kalau lewat belakang, Mas Bos. Kunci. Iya, salah satu benda yang bisa jadi bukti itu kunci itu. Tapi pas diolah TKP tadi, polisi juga nggak nemuin kunci di sana. Di mana kuncinya ya? Dengan korban, Ardan Surya. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama Pak Ardan. Seperti yang Bapak tahu, Pak Ardan itu adalah CEO Arkamaya Labs.
dan saya karyawan baru di sana. Tidak ada hubungan pribadi, pertemanan, atau komunikasi di luar pekerjaan? Ya, saya memang berteman baik sama dia dan beberapa kali Pak Ardan juga pernah membantu saya dan mantan suami saya, tapi nggak lebih dari itu, Pak. Bagaimana dengan foto-foto yang ditemukan rumah korban? Beserta puisi cinta yang ditujukan untuk Anda sebagai ungkapan catatan hati korban. Jadi ternyata selama ini Pak Ardan diem-diem fotoin aku. Terus dia nulis semua ini. Tapi kenapa? Ya Allah, aku benar-benar gak tahu apa yang terjadi sekarang. Mohon maaf, sebelum klien saya menjawab, kami keberatan dengan penyampaian bukti tanpa konteks. Foto-foto bisa aja diambil tanpa sepengetahuan beliau. Baik, lalu bagaimana Mbak Aluna menjelaskan terkait dengan puisi-puisi cinta dan tulisan korban yang menyebut nama Anda, Mbak? Saya nggak tahu apa-apa soal ini, Pak. Korban menuliskan kata-kata yang menyiratkan bahwa Anda mengucapkan kalimat yang menyakitkan hati korban, bahkan menyuruh mati saja sehari sebelum korban meninggal. Ini anak saya kan nggak pernah bicara seperti itu. Ini Bapak jangan ngarang-ngarang deh, Pak. Yang asal tunduk sembarangan. Pak Omar, tenang aja, biar saya yang tangani. Pak Polisi, sejauh ini saya belum melihat bukti yang menghubungkan klien saya dengan lokasi kejadian. Bahkan motif. Semua bukti yang Bapak sampaikan hanya unilaterally create oleh korban sendiri. Jadi, nggak bisa dijadikan dasar untuk penetapan tersangka. Oke, Mbak Aluna, saya mau nanya satu hal. Apakah Anda sempat datang ke rumah korban sebelum korban meninggal dunia? Enggak, Pak. Saya nggak pernah datang ke rumah dia. Bahkan saya aja nggak tahu rumah Pak Ardan di mana, Pak. Tapi, apakah ini barang milik Anda? Yuk, Awas dong. tenang. Sini aku pakai. Iya, maaf sayang. Orang kok marah-marah aja. Harus. Bagus. Bentar ya. Iya itu punya saya, tapi saya nggak tahu kenapa scarf saya bisa ada di sana, Pak. Kami menemukannya di meja di rumah korban. Dalam keadaan tertata rapi, tidak ada debu, dan solah baru saja diletakkan. Pak, ini anak saya nggak salah, Pak. Anak saya tidak salah. Ayo, saya, kita pulang saja dari sini. Ayo. Ini helm yang ditemukan di dekat korban jenazah dengan ukuran yang lebih kecil dari kepala jenazah. Jadi ini bukan milik korban. Dan ada juga peralatan yang ditemukan secara janggal. Terlalu rapi. Kami menduga ini staging TKP. Dan ini ada serpihan lampu meja di saku korban yang kita tidak tahu hubungannya. Dan yang lebih janggal, kami menemukan HP ini. Terus jadi sekarang masalahnya apa, Pak? Hah? Masalahnya apa ini? Tolong dilihat baik-baik. HP ini dalam keadaan utuh, tidak ada goresan, dan tidak pecah berantakan. Padahal korban terjatuh dari lantai 3 loh, Pak. Apalagi ditambah HP ini telah di hard reset. Semua temuan itu menunjukkan bahwa korban meninggal secara tidak wajar. Seperti sebuah rekayasa dari seseorang yang mencoba untuk membersihkan jejak. Pak, begini Pak ya. Kalau Bapak mau menyelidiki, silahkan. Tapi tolong jangan sangkut pautkan putri saya, Pak. Putri saya ini nggak salah. Kami paham posisi Bapak.
karena kami menjalankan sesuai prosedur. Malam ini, Mbak Luna kami minta untuk tinggal di kantor polisi selama proses pendalaman kasus. Hanya pendalaman kasus selama 1 kali 24 jam. Karena kami perlu klarifikasi terkait dengan semua interaksi Anda dengan korban selama ini. Maaf ya. Saya tidak setuju kalau anak saya harus ada di sini. Dia harus pulang bersama saya, Pak. Pak, ini sesuai dengan prosedur standar, bukan penahanan. Pokoknya saya tidak setuju. Pak Omar, saya nggak apa-apa. Saya akan ikuti prosedurnya. Enggak, saya. Kamu harus pulang sama Papa. Saya nggak apa-apa, Pak. Saya pulang sama Papa. Saya nggak apa-apa. Pak, maaf. Pak, anak saya tidak seperti yang dituduhkan. Tolong jangan ditahan dulu. Ini pasti ada kesalahpahaman. Pak, saya kenal baik dengan Aluna, Pak. Dia nggak mungkin terjerat dalam kasus pembunuhan seperti ini, Pak. Sudah. Diam kamu. Kamu ngapain kesini, ha? Dan ngapain kamu bawa dia kesini? Mas, aku cuma khawatir sama Aluna. Lagi pula kalau aku kesini, aku nggak mau kamu sendirian. Kan kita bisa cari jalan keluar sama-sama. Novi, biar semuanya saya ngurus. Ha? Saya tidak akan membiarkan anak kita berdiam diri di sini. Udahlah, kamu pulang sekarang. Bawa dia pergi dari sini. Mas, kayaknya nggak ada yang bisa kita lakuin di sini, Mas. Mendingan kita pulang aja ya, Mas. Ayo, Zah.